Bab 113. Orak. Dokter juga datang untuk memeriksa. Tidak ada kondisi yang perlu dikhawatirkan. Diana hanya perlu istirahat. Setelah dokter pergi dan meresepkan obat, sekarang di kamar itu Diana hanya ditemani Bi Siti. Bi, terima kasih sudah memanggil dokter padahal aku cuma kecapean aja. Istirahat sebentar juga pasti sembuh. Bukan saya, Nyonya. Tuan Kairo yang memanggil dokter. Kairo. Dia pulang lagi. Iya. Dari semalam Tuan pulang. Tuan juga datang menjenguk Nyonya ke kamar. Kairo melakukan itu. Siti mengangguk. Tuan Kairo mengkhawatirkan kondisi Nyonya. Diana tertawa. Kalimat itu menggelitik telinganya. Dia hanya ingin memastikan aku masih hidup atau mati, Bi. Mungkin saja dia kecewa karena aku masih hidup. Kenapa Nyonya bicaranya gitu? Karena baginya aku tidak lebih dari aku pion yang gak berguna, Bi. Sekarang dia pasti sedang mencari cara menyingkirkanku. Mungkin Bibi belum tahu tapi pernikahanku dan Kairo hanya pernikahan kontrak. Tepatnya kontrak antara keluarga Margues dan Adiwinata. Tapi ternyata aku bukan putri kandung Margues. Jadi, sudah seharusnya Kairo menceraikanku kan? Diana tersenyum miris. Maaf ya Bi, pagi-pagi jadi curhat. Aku nggak akan nyerah kok, Bi. Aku akan bertahan hidup. Bi Siti mengangguk. Senang dengan semangat Nyonyanya. Saya pasti akan mendukung Nyonya. Supaya pagi Nyonya lebih bersemangat. Nyonya harus sarapan dulu. Nyonya ingin menu sarapan apa? Bubur ayam aja, Bi. Baik Nyonya. Oh ya, Kairo masih di rumah atau udah berangkat ke kantor? Tadi saya lihat Tuan sedang jogging di halaman belakang. Kalau gitu, aku mau bicara sebentar dengan Kairo. Buburnya aku makan nanti saja. Baik, Nyonya. Diana segera bersiap-siap. Meskipun dia tidak menyukai Kairo, bukan berarti dia bisa berpenampilan seenaknya. Minimal mencuci muka, berganti baju dan menyisir rambut. Namun, mengingat suasana pagi yang dingin, Diana memutuskan untuk sekalian mandi dengan air hangat. Penampilan yang fresh juga memperbaiki mood. Ya, OLII suamiku. Kairo menoleh dan menemukan Diana di teras rumah melambai-lambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Minum deh yuk. Melihat dia begitu bersemangat pagi ini, sepertinya kondisinya sudah membaik. Kairo berlari kecil menghampirinya. Sini-sini, Diana menarik lengan Kairo dan memintanya duduk di kursi. Teh yang disajikan adalah teh hijau melati, jenis teh yang ringan dan menenangkan, cocok untuk dinikmati di pagi hari. Aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga melati memberikan kesegaran yang menenangkan pikiran dan tubuh. Diana menempatkan cangkir teh di depan suaminya, uap hangat yang naik dari cangkir menciptakan aroma yang mengundang. Enak kan? Kairo mengangguk perlahan, mengambil cangkir teh dan meniupnya sedikit sebelum menyeruput. Keheningan yang sejenak menguasai, terasa lebih ringan dengan kehadiran aroma teh yang menyegarkan. Sekarang mereka duduk di teras rumah. Ditemani pemandangan halaman yang luas dan pepohonan hijau yang nampak sejuk. Dengan secangkir teh hangat di tangan mereka. Kombinasi pagi yang sempurna. Lebih sempurna lagi jika mereka benar-benar pasangan suami istri yang harmonis dan manis. Sayangnya mereka hanya suami istri kontrak yang mungkin sebentar lagi akan bercerai. Mau bicara apa? Hahaha tahu aja aku mau ngomong sesuatu. Peka banget sih suamiku. Bagaimana mungkin tidak peka, jelas-jelas sikap Diana berbeda dari biasanya. Biasanya juga selalu berwajah masam dan melototi Kairo. Jadi gini, Diana melirik Kairo duduk di kursi sampingnya. Kapan kita cerai? Teh yang sudah sampai di tenggorokan Kairo, rasanya ingin menyembur keluar lagi. Ya bukan berarti aku ingin cerai sih. Aku suka jadi istri kamu. Karena kamu kaya.
Kairo menoleh. Takjub dengan kejujuran Diana. Saat dia kesal, marah, sedih, semua perasaannya terlihat dari ekspresinya, tidak ada yang dia sembunyikan. Tidak seperti orang-orang di sekitar Kairo yang selalu menyembunyikan maksud tertentu di balik senyuman. Bahkan jika Kairo membuat seseorang kesal, orang itu akan tetap tersenyum. Aku sudah tahu pernikahan kita pernikahan kontrak. Pasti ada perjanjian bisnis antara kamu dan keluarga Margues. Tapi sayangnya aku bukan putri kandung mereka. Mereka pasti menyuruh kamu menceraikanku kan, atau kamu sendiri yang ingin menceraikanku. Kairo masih diam dan menyimak. Aku ingin tahu kapan kita bercerai. Setidaknya kalau kamu mengusirku dari rumah ini, aku sudah punya persiapan. Jujur Li, aku belum siap tidur di emperan toko. Diana ingin menangis hanya membayangkan tidur di emperan toko atau kolong jembatan. Jadi gimana? Aku butuh kepastian, suamiku. Semua tergantung kamu. Tergantung aku. Kalau kamu ingin bercerai, aku akan menceraikanmu. Tapi kalau kamu ingin bertahan, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak menceraikanmu. Tidak menceraikanku. Berarti kamu ingin sehidup dan semati denganku. Sehidup saja. Saat mati nanti aku tidak berniat masih menjadi suamimu. Katanya di surga manusia akan didampingi bidadari yang cantik dan pintar. Aku lebih suka menghabiskan seluruh kematianku bersama para bidadari itu. Cih, pede banget masuk surga. Kairo mengangkat cangkir dan menyeruput teh hangat. Tidak menyangka dia bisa bercanda begini dengan Diana. Itu yang bisa aku tawarkan. Aku tidak akan menceraikanmu selama kamu menunjukkan nilaimu. Kamu juga boleh memakai namaku sesuka hatimu. Memakai namaku artinya kamu bisa memakai seluruh fasilitas yang keluarga Adiwinata miliki. Wow, tawaran yang menggiurkan. Tapi, bagaimana caraku menunjukkan nilaiku? Satu-satunya pilihan terbaik saat ini memang bekerja sama dengan Kairo. Setelah mendapatkan banyak uang dari Kairo, setelah diceraikan pun Diana akan tenang, setidaknya punya tabungan. Di sini, Kairo mengeluarkan ponsel dan menunjukkan undangan pernikahan. Di pesta pernikahan putri konglomerat yang akan diadakan 7 hari lagi, tunjukkan kamu layak mendampingiku di hadapan semua orang. Pesta ini bukan pesta biasa. Banyak orang hebat yang akan hadir di sini. Mampukah kamu membawa dirimu dan menunjukkan kelayakanmu? Kamu yang dulu, selalu membuatku malu. Ini bukan penghinaan, aku mengatakan yang sebenarnya. Tetap saja menghina. Oke, aku terima tantangannya. Tapi jika aku berhasil, kamu harus mengabulkan permintaanku. Permintaan apa? Rahasia. Aka. Diana Lila. Setelah berhasil membuat Kairo memecat semua karyawan pilihan Bianca. Sekarang berhasil membuat Kairo menjadikannya sebagai gandengan untuk pesta nanti. Ini sangat mengejutkan. Setelah 1 tahun lalu Diana membuat kekacauan menjambak rambut seseorang di pesta dan mempermalukan seluruh keluarga, Kairo tidak pernah mengajak Diana menghadiri pesta atau acara perusahaan. Kadang Kairo datang sendiri, kadang bersama sekretaris atau ditemani Bianca. Lalu pagi ini, saat Martha menanyakan kedatangan Kairo di pesta itu, jawabannya sungguh mengejutkan. Kenapa Diana? Kamu tidak ingat kejadian tahun yang lalu? Bukan hanya adegan jambak-jambakan tapi Diana juga menyiram rambut Monica, putri dari pemilik perusahaan TFD, salah satu rekan bisnis yang sampai detik ini masih membacklist kita dari daftar kerjasama. Kamu ingin kejadian itu terulang lagi? Bukankah lebih baik menghadiri acara pernikahan dengan pasangan? Rasanya tidak sopan jika aku menggandeng Jeremy atau perempuan lain. Benar juga, tapi Diana. Martha menghela nafas panjang. Tumben juga Kairo mau menghadiri undangan pernikahan.
Kesempatan ini memang bagus untuk menunjukkan eksistensi mereka di dunia bisnis. Membangun reputasi di kalangan elit sangat diperlukan. Tapi datang bersama Diana juga bukan pilihan yang tepat. Ngomong-ngomong soal Diana, mau sampai kapan kamu mempertahankan dia? Keluarga Margues terus mendesak tante, kapan kalian akan bercerai? Kerjasama dengan perusahaan mereka sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan kita. Tante, menurut tante aku tidak sanggup bertahan tanpa mereka. Keluarga Adiwinata terdiri dari 3 bersaudara. Kakak pertama, memilih menghapus marga Adiwinata dan mengganti dengan marga istrinya. Kakak kedua, yaitu ayah Kairo sudah meninggal. Sedangkan ketiga Marta Adiwinata, membantu Kairo membangun perusahaan setelah suami Marta meninggal. Saat ini Marta sangat mengandalkan Kairo sebagai CEO perusahaan untuk membesarkan perusahaan. Meskipun kadang Marta ingin salah satu putrinya menjadi CEO tapi jelas itu tidak mungkin. Kapasitas mereka jauh di bawah Kairo. Kairo lebih berkompeten menjadi CEO. Karena itu Marta harus ikut campur urusan Kairo karena masa depan Kairo sangat mempengaruhi masa depan perusahaan. Terutama pasangan hidup. Marta ingin Kairo memiliki istri yang bisa mendukung Kairo. Tidak seperti Diana yang bodoh. Kebodohannya masih tertolong karena dia anggota keluarga Margues. Tapi ternyata Diana bukan putri kandung mereka. Semakin minus Diana di mata Marta. Tidak. Marta tidak membenci Diana. Marta hanya membenci kebodohan dan kecerobohannya yang sering mempermalukan Kairo. Tapi sekarang sepertinya Kairo ingin memberikan kesempatan pada Diana. Ya, perempuan itu memang sudah agak berubah sih. Tapi bukan berarti dia pantas menjadi istri Kairo. Marta lebih setuju Bianca menjadi Nyonya Adiwinata. Tante mengerti kamu ingin memilih wanitamu sendiri. Tapi kamu bukan tipe orang yang mengedepankan perasaan daripada logika kan? Dilihat dari segi manapun Bianca lebih pantas menjadi istrimu daripada Diana. Iya, Tante. Aku tahu. Tante tidak perlu khawatir. Tidak mungkin Marta tidak khawatir. Kairo juga belum memberikan jawaban pasti. Antara Diana atau Bianca. Padahal beberapa bulan ini Marta optimis Kairo akan memilih Bianca. Mereka semakin dekat dan sering menghadiri acara bersama. Kairo bahkan mengizinkan Bianca ke apartemennya. Meskipun tak terlihat tanda-tanda Kairo menyukai Bianca, tapi Marta yakin Kairo mempertimbangkan Bianca menjadi pengganti Diana. Lalu kenapa sekarang Kairo dekat dengan Diana? Dia memang sulit ditebak. Hari H acara pesta. Selama 7 hari ini, Diana bekerja keras mempersiapkan diri ke pesta. Mulai dari menyewa baju sesuai dengan tema Blue and Black. Mempelajari tata krama dalam bersosialisasi. Belajar table manner. Belajar menggunakan heels. Mencari hadiah yang layak untuk pengantin. Bahkan mengorek informasi tamu-tamu yang akan datang supaya mempermudah interaksi dengan mereka. Diana juga belajar tentang bisnis keluarga Adiwinata supaya ada bahan pembicaraan. Dan masih banyak lagi yang dia pelajari. Melelahkan. Tapi cukup menyenangkan. Diana tidak kesulitan mempelajari semua itu. Mungkin pada dasarnya dia memang pintar, cuma orang-orang di sekitar saja yang meremehkannya. Hufet. Akhirnya semuanya beres. Diana berbaring di sofa panjang di ruang tengah. Ya ampun, kamu yang mau ke pesta, aku yang deg-degan. Aku nggak sabar lihat kamu menggemparkan. Acara pesta. Dengan gaun cantik, riasan rambut cantik, make up cantik, kamu pasti nggak kalah cantik dari pengantin. Tapi aku nggak mau bersaing dengan pengantin. Bayangkan saja ada tamu yang memakai gaun mewah dengan perhiasan dan berlian super mahal, di acara pesta yang seharusnya si pengantin menjadi ratu. Bisa-bisa dia tersinggung. Aku ingin tampil sederhana tapi elegan. Gisela tertawa, benar juga sih.
Diana tersenyum dan bangkit dari sofa. Oke, sekarang kita ke butik ambil gaunku. Harusnya hari ini sudah jadi. Oke, soal Mua, nanti datang jam berapa? Tanya Gisela sambil mengikuti Diana keluar rumah. Jam 5 sore. Cukupkan rias wajah sampai acara jam 7 nanti. Cuma 2 jam. Kurang deh. Suruh datang jam 4 atau jam 3. Make up lama tahu, belum lagi kalau ada masalah ini dan itu. Oke, nanti aku minta mbak-mbaknya datang lebih awal. Sekarang Diana dan Gisela berangkat menuju ke butik. Theo yang menjadi sopir mereka. Awalnya Diana ragu Theo bisa diandalkan. Tapi selama 7 hari ini, Diana mengajak Theo ke sana kemari mengurus persiapan pesta. Theo selalu sigap. Theo juga hafal jalan dan tidak pernah kesasar. Jika Diana yang menyetir, seharian dia pasti muter-muter di jalanan Jakarta. Apalagi dia juga lupa arah jalanan. Untuk semua persiapan datang ke pesta, Diana hanya mengandalkan informasi dari Gisela, pelayan, Theo dan internet. Karena Diana tidak punya siapa-siapa lagi selain mereka. Mereka juga baik dan membantu Diana dengan tulus. Lily, ayo selfie. Gisela dengan riang mengajak Diana selfie. Kamu nggak capek apa? Gisela mengejutkan bibir. Capek kenapa? Cantik terus. Hidih, Diana tertawa. Gisela juga terkikih dan memeluk sahabatnya. Aku seneng banget kita bisa sama-sama lagi. Supaya kita bisa tetap bestian sampai tua ya, gimana kalau setelah aku nikah dan punya anak, kita jodohin anak kita? Boleh. Asal beda jenis kelamin. Nggak mungkin kan kalau anak kita sama-sama cowok atau sama-sama cewek, kita jodohin. Iya juga sih, hihi. Wakah. Sekian menit perjalanan, akhirnya Diana tiba di butik. Butik ini lumayan terkenal di daerah Jakarta, yang menjadi langganan artis-artis juga. Desain-desain bajunya juga bagus-bagus. Diana sudah melihat hasil fitting bajunya 2 hari yang lalu. Ada beberapa bagian yang kurang dan harus diperbarui lagi. Katanya hari ini sudah selesai dan bisa diambil. Nggak sabar mau lihat hasil akhirnya, seru Gisela. Sementara Theo tetap di mobil, Diana dan Gisela masuk ke dalam butik. Pegawai butik menyambut mereka ramah dan menyuruh mereka duduk. Silakan dinikmati. Mereka juga menyajikan dan camilan. Semua tampak baik-baik saja seperti kemarin. Tapi ada sedikit keanehan. 2 perempuan pegawai ini kelihatan gugup. Diana. Suara yang tak asing itu milik dari Miss Belva, desainer pemilik butik ini. Dengan antusias Diana berdiri. Miss Belva, saya ingin mengambil gaun saya. Perbaikan 2 hari yang lalu sudah selesaikan. Sudah? Miss Belva mendekat dengan gelisah sambil memegangi tangannya yang diperban. Tangan Miss kenapa? Ini, sebenarnya gaun kamu sudah selesai. Tapi karena ada masalah internal yaitu pegawai saya ketahuan mencuri dan ingin saya laporkan ke polisi. Tapi dia tidak terima dan mengamuk. Sebelum sempat kami hentikan, dia membakar gaun-gaun yang saya desain. Di antara 3 gaun yang terbakar, salah satunya adalah gaunmu, Diana. Apa? Gaunku terbakar? Maafkan kami Diana. Saya dan pegawai yang lain benar-benar sudah berusaha menghentikannya. Sampai lengan saya terbakar karena mencoba memadamkan api yang membakar gaun pesananmu. Miss Belva menunjukkan ekspresi sendu sambil mengusap lengannya yang diperban. Iya, Nona Diana, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi gaun Nona. Tapi orang itu memang sulit dihentikan. Dia mengamuk dan hampir mengacak-ngacak butik ini. Jelas salah satu pegawai Belva. Benar Nona Diana. Untuk saja setelah Miss Belva mengancam akan menelpon polisi, pegawai itu berhenti dan melarikan diri.
Jika tidak butik ini pasti sudah ludes terbakar. Sekarang polisi sedang melakukan pengajaran, Nona, jelas pegawai Belva yang satunya. Diana menggigit bibir bawahnya gelisah. Kenapa harus ada kejadian tak terduga begini? Sekarang sudah pukul 11 siang, tinggal beberapa jam lagi sebelum pukul 19 malam. Diana tidak punya banyak waktu. Dari mana dia bisa mencari gaun pengganti dengan detail seperti yang Diana inginkan? Namun, entah mengapa melihat gelagat ketiga orang ini, Diana tidak asing. Seperti Dehavu mengingat kelakuan Jenita dan dua keroncongnya saat memfitnah Diana. Tapi tidak mungkin Miss Belva begitu kan? Dia desainer profesional. Tidak mungkin dengan sengaja menghancurkan baju klien.